Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Surya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Devan Prasetyo dalam program Mengaji Bersama Ustadz. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah membahas tentang hadiah yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, yaitu berupa sholat. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa ya. Beliau seorang dai ya, dai kondang ya kalau di Muhammadiyah ya. Beliau sudah melanglang buana ya. Kemarin juga saya pernah melihat beliau di menyampaikan ceramah di daerah saya Ustaz ya. Sempat Ustaz ya, Masya Allah. Nah, jadi kali ini ya, di kesempatan yang mulia ini beliau akan membahas seputar doa nih. Nah, doa yang mengapa doa kita itu sering tertolak. Nah, beliau akan sampaikan itu ya. Kira-kira mungkin ada sahabat surah yang sudah sering berdoa ya dan menganggap kenapa nih doa saya tak terkabul. Ya, mungkin itu salah dari kita sendiri. Nah, hari ini akan disampaikan oleh beliau. Nah, beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Said Hamdan SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Ustadz? Ya, biasalah dakwah sana sini. Oh iya Ustadz ya. Ya, saya lihat di postingan antum di Facebook Ustadz ya. Sekarang kayaknya belakangan ini lagi sering main sepeda Ustadz ya. Alhamdulillah. Sampai ke Supadio Ustadz ya. Itu termasuk media dakwah. Media dakwah Ustadz ya. Jadi main sepeda sambil Berdakwah. sambil awal Ya. untuk menyehatkan badan Ustadz. Ya. Oke, baik sahabat Surya ya. Langsung saja kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Ustadz Sahid ya. Jadi bagi sahabat Surya yang mendengarkan tausiah yang disampaikan Ustadz Sahid, insyaallah akan barokah ya. Jadi dengarkan dengan seksama. Baik, langsung saja tanpa membuang-buang waktu ya. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Said Hamdan SAG MPDI, kepadanya dipersilakan. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengaji bareng di Surya Menyapa. Mudah-mudahan media dakwah ini adalah sebagai media pencerahan buat kita semua dan mudah-mudahan sebagai media dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di Muhammadiyah. Berbicara masalah doa. Doa adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang hamba Allah dan meminta kepada Allah Sang Maha Kuasa. Tetapi kadang-kadang doa ada yang langsung terkabul, ada doa yang tidak terkabul, ada doa yang entah kapan atau ditunda dan tertunda dan sebagainya. Nah, permasalahan seperti ini kadang timbul. Ada kegalauan di hati seorang hamba Allah. Ngapa pula doa kami tidak dikabulkan ya? Nah, padahal berbagai macam permasalahan hidup ini, kalau kita hanya kepada Allah memohon dan meminta, ya, bahkan Allah lebih tahu dari segala-galanya apa yang ada dalam diri kita, insya Allah. Kalau kita berdoa dengan serius, dengan khusyuk, dengan hanya kepada Allah, berharap kepada Allah, insya Allah doa itu terkabulkan. Yang menjadi persoalan adalah mengapa doa yang kita panjatkan kadang-kadang tidak terkabulkan atau tertolak. Tentu ada sebabnya. Nah, dalam hal ini mari kita kaji lebih dalam lagi. Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, siapa yang meminta kepadaku, insya Allah akan kami kabulkan permintaannya. Nah, tetapi ada sarana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagai sarana untuk
agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, tadi di awal saya katakan, kenapa doa kita tidak terkabulkan? Tentu ada sebabnya. Yang pertama, mengapa doa tidak dikabulkan oleh Allah? Ya, yang pertama adalah karena kita berbuat dosa dan melakukan apa-apa yang haram. Jadi kalau kita ketahui bersama, kalau kita melakukan perbuatan dosa, itu ada titik hitam di hati kita. Sekali berbuat dosa, titik hitam lagi dan terus. Dan itulah yang menyebabkan doa kita tidak terkabulkan. Karena yang jelas kita sering berbuat dosa, berbuat maksiat, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tertolak. Lalu yang berikutnya, yang masih kaitannya dengan doa yang tidak terkabul adalah karena kita kadang-kadang mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Arti di sini halalnya adalah bukan makanan itu haram, tapi karena memperolehnya tidak halal, tidak barokah. Nah, kalau barang sesuatu, rezeki yang tidak halal, tidak barokah, maka jelas itu imbasnya doa kita tidak terkabulkan. Ya, seperti apa yang dari makanan. Makanan yang kita makan. Ya, kalau kita makan, contohnya bakwan, ya, atau tahu goreng, itu halal. Kita ke kantin, makannya 5, bayarnya cuma 2. Nah, itu ada 3 yang tidak halal. Nah, itu yang menyebabkan salah satu contoh bahwa makanan yang tidak halal dalam artian yang kita peroleh, maka itu menyebabkan doa kita tertolak. Lalu yang kedua, minuman. Minuman yang kita minum, ya termasuk minuman yang kita minum, kalaupun tidak halal, ya contohnya ya minum-minum keras jelas, itu doa kita tidak akan terkabulkan. Karena minum-minum keras jelas sebagai penghalang akan terkabulnya doa. Jadi syarat pertama agar doa kita terkabul gampang, ya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi di sini kenapa doa tidak terkabulkan karena kita banyak dosa dan mengkonsumsi makanan atau hal-hal yang haram, ya. Lalu kita juga bagaimana agar doa kita terkabulkan? Banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ya. Dan menghindari maksiat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kadang-kadang kita berdoa bukan karena sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi penghalang doa karena apa? Doa kita minta sesuatu yang tidak baik. Maka Allah tidak akan mengabulkan itu. Contohnya, ya Allah, saya mohon si A, si Fulan, celakailah dia. Nah, itu doa yang tidak baik. Doa yang tidak dikabulkan oleh Allah adalah doa karena meminta sesuatu yang tidak baik. Ya Allah, putuslah tali silaturahmi antara saya dengan si A karena putus cinta umpama. Itu doa yang termasuk tidak baik. Maka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kadang-kadang kita karena senantiasa berharap segala sesuatu kalau kita mohon kepada Allah pasti dikabulkan, ya tentunya doa kita adalah doa yang terbaik. Maka doa kalau ingin dikabulkan juga oleh Allah, mintalah doa yang baik. Bahkan orang yang teraniaya sekalipun, doanya jangan berharap orang yang menganiaya didoakan untuk dicelakai. Tidak usah, tapi mintalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuninya, menyadarinya, dan sebagainya. Itu lebih afdal ketimbang doa kita yang berharap sesuatu yang tidak baik. Jadi, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Karena berdoa kita doa yang tidak baik. Lalu yang ketiga, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Yang ketiga adalah karena hati kita kosong. Kosong dan tidak serius. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Baginda Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin. Yakin apa? Yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau kita berdoa terus-menerus, saya contohkan, ketika kita berdoa mau naik haji, minta kepada Allah. Pada suatu hari saya bertemu dengan seorang penyapu jalan, tukang bersih-bersih jalan. Jam 3 subuh dia sudah menyapu jalan di jalan BLKI, di jalan Ahmad Yani. Pada waktu itu saya mau berdakwah di Masjid Asmaul Husna. Jam 3:30 saya sudah turun dari rumah, diberhentikan oleh petugas yang tukang sapu di jalan itu. Beliau melihat saya setiap hari Ahad lewat situ, di stop. Ustadz, saya mau tanya. Saya ingin Ustadz doakan saya. Minta apa? Saya bilang itu. Saya ingin pergi haji atau umroh. Dia bilang gitu. Lalu saya kasih saran. Pertama, berdoalah kepada Allah dan jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat, walaupun bapak atau ibu, sebagainya, bapak tukang sapu pagi-pagi, jam 3 sudah turun, ada panggilan sholat subuh, berhenti, sholat subuh dulu. Lalu setelah itu berdoa, baca doanya, minta kepada Allah, berulang-ulang. Minta, ya Allah, panggillah saya untuk pergi haji atau umroh. Berulang-ulang selesai sholat, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Tak lama, bapak ibu ini yang tukang sapu ini, alhamdulillah dipanggil oleh Pak Wali Kota Pontianak. Diberikan bonus hadiah karena keteladanan tukang sapu yang rajin, ya, menjaga kebersihan Kota Pontianak. Beliau berdua mendapatkan hadiah umroh ke Tanah Suci bulan September 2019. Berdua ini, bapak ibu ini nemui saya, Ustadz terima kasih atas doanya. Saya bilang bukan atas nama saya, tapi karena bapak ibu yang selalu meminta kepada Allah dengan hati yang betul-betul ikhlas, hati yang betul-betul serius, berharap kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Karena hati kita kosong, tidak serius. Maka kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, ya betul-betul hati kita lillahi ta'ala. Yakin kepada Allah Ta'ala, insya Allah doa itu akan dikabulkan. Jadi mari, kata Rasulullah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin doa itu akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nah, itu yang ketiga. Oke, baik Ustadz, sebelum lanjut nih ya Ustadz ya, Ya. Silakan airnya diminum Ustadz, nanti keburu dingin. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali sahabat Surya, untuk mendapatkan update ya dari channel ini, silakan kalian kunjungi juga website SMP Muhammadiyah 1 Pontianak ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Insya Allah dengan kalian men-share video ini berarti kalian sudah menyebarkan suatu kebaikan, dan jika kalian menyebarkan dengan mendapatkan kebaikan tersebut, maka secara otomatis kalian juga mendapatkan pahala. Silakan kepada Ustadz, dilanjutkan Ustadz. Baik. Lalu yang keempat, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, berarti kalau ingin doa kita dikabulkan, ya kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau kita meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, jelas doa kita tertolak. Hadis riwayat Imam Tirmizi, baginda Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf, bernahi mungkar, atau jika kalian tidak berbuat seperti itu, niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisi Allah kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari hadis ini ada suatu peristiwa
seorang dosen dalam keadaan sakit yang sudah parah. Seorang dosen Pontianak datang ke rumah saya. Ustadz, saya ini ibaratnya sudah divonis dalam keadaan sudah kanker. Kankernya kanker getah bening. Getah bening. Badannya kurus sekali. Pengobatan sudah dilakukan. Sudah ke Jakarta, ke Kucing dan lain sebagainya. Lalu saya kasih saran. Bapak, kalau Bapak sudah berdoa, sudah minta kepada Allah, sudah. Nah, ada yang perlu Bapak lakukan. Apa itu, Ustaz? Mintalah, beramar ma'ruflah kepada anak-anak yatim, kaum duafa, dan lain sebagainya. Betul. Alhamdulillah. Beberapa kali Bapak ini mendatangi panti asuhan, termasuk panti asuhan kita, panti asuhan Tunas Melati di Jalan Kesehatan. Saya sarankan ke sana. Alhamdulillah memberikan sodako, infak. Lalu saya berharap juga Bapak mengundang mereka. Berapa kali Bapak mengundang mereka? Silakan diundang ke rumahnya, ajak makan, minta doa kepada mereka. Itu salah satu termasuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Lalu diajaklah mereka ke rumah, minta doa dan sebagainya. Berulang kali. Alhamdulillah dengan mukjizat dari Allah, pertolongan dari Allah, jangan lupa saya sarankan. Sholat malam, tahajud semampunya. Kalau tidak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, sambil baring. Lakukan itu. Dan yang terakhir, ya, mohon doanya kepada anak-anak yatim itu. Mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah, diangkat. Dan alhamdulillah, dalam kondisi yang sudah divonis parah, alhamdulillah, sekarang sembuh total. Sudah bisa beraktivitas kembali. Bahkan rezekinya, alhamdulillah melimpah. Iya, tadi kira saya lihat tetangga saya gitu kan. Nah, tetangga saya alhamdulillah bisa punya mobil lebih dari satu, ya, beli rumah lagi dan sebagainya. Dan yang jelas itu karena apa? Beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi kalau kita meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, maka doa kita akan tidak dikabulkan oleh Allah. Itu jadi yang keempat. Ya, jadi kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang kelima, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Artinya apa? Bahwa sifat Allah itu adalah maha mengetahui. Allah lebih tahu, ya, apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita. Allah maha tahu. Umpama contoh yang paling gampang. Saya berdoa, ya Allah, tolong dekatkanlah jodoh saya, ya Allah. Saya pernah, ya sudah lamaran, saya sudah melamar. Pernah ini peristiwa pribadi saya. Ya, sudah melamar. Nah, sudah saya ikat lah istilahnya. Melamar. Nah, saya pergi ke Kalimantan Barat, ke Pontianak ini. Nyatanya karena bukan jodoh. Bukan jodoh. Ya, akhirnya ditinggal nikah saya. Nah, sedih kalau. Nah, tapi saya yakin Allah maha tahu. Nah, akan diganti yang lebih baik. Nyatanya memang betul. Nah, begitu ketemu di Pontianak, ya alhamdulillah. Nggak perlu lama-lama. Ya, 2 bulan langsung saya ajak nikah, ya nikah. Nah, sampai sekarang sudah sampai 16 tahun alhamdulillah. Nah, itu termasuk apa? Ya, diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tetapi kadang-kadang manusia ini berburuk sangka kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Karena apa? Diganti dengan sesuatu yang lebih baik, Allah yang maha tahu. Nah, jadi jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Yang terakhir adalah ditunda. Doa kita kadang-kadang waktu yang berdoa kita, kok doanya tidak terkabulkan. Ya, ada yang ditunda. Ya, oleh karena itu ada kemungkinan sebenarnya doa kita yang dipanjatkan ke hadirat Allah itu
bukan tidak dikabulkan, melainkan hanya sedang ditunda saja. Maka kita berbaik sangka lagi kepada Allah. Karena apa? Mungkin Allah menyiapkan yang lebih bagus, lebih baik, dan yang lebih penting kita adalah selalu kita mohon pertolongan kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal Ya, alamin. saya kembalikan lagi kepada host kita ini. Oke, baik sahabat Surya, itulah penyampaian dari Ustadz Syahid Hamdan ya. Jadi sahabat Surya yang merasa doanya belum terkabul ya, tadi sudah disampaikan Ustadz Syahid Hamdan. Nah, di penyampaian tadi sudah kita catat ya bersama ya. Ada beberapa poin ya yang menyebabkan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang penting tadi Ustaz ya, kita selalu beristighfar Ustaz ya, istighfar. kemudian berbaik sangka ya, kemudian yakin ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita ya. Allah bukan berarti kita berdoa langsung dikabulkan Ustaz ya. Ada waktunya ya. Jadi jangan asal sebut Allah tidak baik dan sebagainya gitu Ustaz ya. Insyaallah Allah kabulkan doa kita, hanya saja ada waktunya. Baik. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya untuk mewakili. Sebenarnya ini pribadi juga nih Ustaz. Jadi berkenaan dengan tadi poin yang kedua kalau nggak salah Ustaz ya, melakukan atau memakan barang-barang yang haram. Jadi jika kondisinya seperti ini Ustaz. Dulu saya di pesantren itu kan kalau istirahat Ustaz, itu kan langsung lari ke kantin Ustaz ya. Ya. Rame gitu ya. Jadi kita main comot-comot gitu ya Ustaz. Makan, ambil. Begitu saya makan baru lupa Ustaz. Tadi aku ngambil bakwan berapa ya? Ngambil korket, bom dan lainnya berapa ya? Akhirnya kita kira-kira Ustaz. Saya ngambil 5. Nah, gitu Ustaz ya. Padahal pada kenyataannya misalnya 6 gitu Ustaz. Nah, itu termasuk makan makanan yang haram atau dimaafkan gitu Ustaz. Tapi kita tetap bayar Ustaz. Bukan dalam keadaan sengaja Ustaz ya. Cuma kita terlupa gitu Ustaz. Kira-kira gimana itu Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama memang kita beristighfar. Istighfar Ustaz. Mohon ampun ya Allah. Lalu yang kedua memang itu ya yang namanya waktu kita kecil SMP ya di pesantren ada kayak gitu. Saya makan nasi bungkus ya pakai daun pisang itu, makan 3 ngaku 2. Itu. Maka saya astagfirullahaladzim. Nah, habis itu saya temui warung makannya tuh. Nah, setelah saya tamat dari saya minta maaf. Nah, dengan permintaan maaf kita kepada yang punya atau yang punya catering makanan tadi, ya mudah-mudahan mengampuni dan mengikhlaskan. Nah, itu perlu. Jadi kita tidak usah malu. Memang kita pernah berbuat salah. Ya lebih bagus kita mengakui ketimbang nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban. Hei Syahid, kau makan 3 mengaku 2. Itu kan makanan Ustaz ya. Bahaya, bisa digeser ke neraka kita. Karena itu lebih bagus kita berterus terang, ya beristighfar kepada Allah yang pertama, lalu minta keikhlasan kepada yang punya warung makan tersebut. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini mungkin juga mewakili pertanyaan sahabat Surya ini ya. Nah, jadi mungkin untuk yang kelas 9 nih ya, yang udah mau keluar dari sekolah Ustaz ya. Kalau kalian ada kejadian yang sama ya, segera istighfar kepada Allah, kemudian pergi ke Bu Kantin atau Pak Kantin ya, kalian minta maafnya, kemudian kalian minta keikhlasannya ya. Tuh saran dari Ustaz Syahid ya. Jadi saya habis ini juga harus ke pesantren Ustaz ya, minta maaf Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik, akhirnya sahabat Surya, demikianlah penyampaian dari Ustaz Syahid Hamdan ya. Mengingatkan kembali kepada sahabat Surya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya. Kemudian ikuti kami juga di Instagram dan Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Akhirnya saya Devan Prasetyo, host hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semua yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari saya sendiri. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.